Kalau cerita jangan anggap semua orang mau dengar cerita kita gitu. Menurut Itgitaf ya, dengan kehidupanmu sekarang adulting itu apa gitu? Kalau menurut aku adulting itu anak muda kan gitu kan. Nah, jadi ada ngerasa ketakutan itu beneran emang takut gitu. Karena kalau udah di kepala dua, yang tanggung jawab tuh bukan lagi orang tua kalau kita buat salah. Iya. Oh gitu, berarti kemarin malam banget ya berarti ya, sampai jam 2 terus sekarang kurang tidur ya. Iya, sedikit kurang tidur. Iya. Kamu sering ngalamin gitu, maksudnya ya biasanya kosan malam sih ya. Iya. Terus paginya kamu bangun siang, kurang tidur, ngantuk. Iya, biasanya gitu sih cycle-nya. Terus biar jaga kesehatan gimana gitu kamu? Ini sebelum udah mulai belum sih? Apa? Ini udah mulai? Udah gak ada opening, ini memang gitu, langsung mulai, aja ngalir aja. Mungkin kita opening aja biar kelihatan kayak podcast beneran gitu. Oh iya boleh, ayo. Ini podcast gimana sih? Ya Purna Selas kali ini saya ngajak ngobrol Itgitaf. Tepuk tangan. Saya mau nanya sama Gita itu sekarang masih takut atau enggak? Nah, tapi nanti kita obrolin tentang hal itu ya. Oke, boleh. Kita pernah ketemu sebelumnya? Kamu enggak? Kayaknya belum pernah deh. Ketemu papasan kayak belum pernah deh. Tapi pernah satu momen lah. Iya. Yang tadi kakak bilang mungkin. Home Sweet Loan. Sebelumnya pernah ketemu juga satu momen. Sumpah? Iya. Pas kapan ya? Seingatku itu ini apa itu ya? Kunto Aji bikin acara dengerin album barunya dia. Oh, hearing session. Iya, hearing session, istilahnya hearing session ya. Iya, itu aku satu batch ya. Satu kan itu 2 kali atau berapa kali? 3 kali deh kayaknya. Terus 3 sesi. Yang malam ya kalau nggak salah kamu kan. Aku malam. Iya, kamu sempat nanya kan. Aku di belakang. Terus Kunto Aji juga nanya, kita masih takut atau enggak gitu. Itu kamu di situ kan? Iya, aku duduk di bawah kan? Ya, aku duduk yang belakang, ya atas. Ya. Maklum usia jadi nggak bisa duduk. Ya nggak apa-apa juga sih. Kamu kan masih ini Gen Z ya? Iya, tulangnya masih. Jadi ini sesama Gen Z teman-teman. Anak ketawa. Nah, ini kelihatan 80-an aku. Oh iya. Iya. Kayak nggak kelihatan 80-an ya? Kelihatan 70-an ya? Enggak. Oh enggak. Maksudnya late 80 gitu, mungkin 89, bener 88. Enggak, 80 awal. 80? Iya. 80? Iya. 83 tepatnya. Oh, 83. Iya. Oh. Iya. Aku 2001. Iya. Nah, makanya aku kepingin belajar gitu supaya kan seringkali Gen Z itu agak gimana ya, teman-teman yang generasi tua itu agak gimana sih Gen Z itu gitu kan. Okay. Tapi aku itu malah kepengen menjadi jembatan gitu. Maksudnya antar generasi ini kan perlu tahu konteksnya atau seperti apa. Tiap generasi kan beda tantangannya kan. Setuju betul. Setuju. Iya. Memang beda tantangannya. Iya. Jadi memang ada stigma-stigma yang menyudut ke Gen Z. Tapi sebenarnya kenapa jadi big deal karena sosial media juga menyuarakan itu gitu. Benar. Karena generasi kakak juga berbicara, generasi aku jadi berbicara. Jadi kita kayak merasa satu generasi merasa aku benar sendiri, generasi yang lain juga merasa aku benar sendiri. Betul. Padahal kan ya belum tentu gitu karena beda konteks kan, beda tantangannya gitu. Betul, setuju. Ya. Ini malah ngomongin hal yang berat ya tentang generasi. Kembali ke ketemu tadi. Jadi pertama ketemu itu, kedua itu aku juga pernah ketemu di bandara. Pagi-pagi. Sumpah? Iya, pagi-pagi. Kamu sama timmu kan. Kelihatannya kamu mau ke satu ini kok. Satu apa itu istilahnya? Kan boarding gate. Nah, boarding gate-nya sama ya? Sama enggak ya? Dri ya? Dulu yang itu kita itu gitu. Saya mau nyapa tapi kami tuh udah langsung mau boarding. Satu boarding gate tapi cuma beda flight kelihatannya. Pagi-pagi dan kamu kelihatannya juga masih ngantuk waktu itu. Aku selalu ngantuk. Dimanapun aku berada, aku akan selalu ngantuk. Itu kedua, lalu pertemuan ketiga itu waktu premier Home Sweet Loan. Oke.
Berarti kita udah sering ya papasan ya? Iya, tapi nggak nyapa aja. Baru kali ini kita ngobrol gitu. Akhirnya ya. Sampean. Sebelum nanti kita akan ngomongin tentang lagu-lagumu ya. Bagus banget lagu-lagumu gitu. Masa sih? Iya, relate sama aku. Terima kasih. Tapi yang usia apa? Lirik lagu takut ya. Liriknya apa? Ada 2 gitu. Kepala 2. Sudah di kepala 2. Sudah di kepala 2 harus ya. Harus mulai dari mana? Nah, kalau itu aku nggak relate. Kenapa emang? Ya aku usia sudah masuk di kepala 4. Iya, udah 2 kali lipatnya. Udah 2 kali lipatnya. Tapi kan aku juga udah lewat 20. Udah lewat ya. Iya. Kamu masih takut tapi? Enggak juga sih. Enggak. Karena sekarang takutnya tuh kayak kolektif gitu. Gimana itu? Maksudnya siapa sih orang yang gak ketakutan di era ini gitu? Iya. Banyaknya ketidakpastian tuh pasti sedikit banyak memberikan ketakutan gitu bagi setiap orang. Tapi ternyata semua orang tuh takut. Tapi kalau waktu aku umur 20, sebelum umur 20, aku ngerasa aku itu ketakutan. Mungkin karena kayak puber kali ya. Jadi kita ngerasa tuh kita ada di spotlight dunia gitu kan. Iya. Anak muda kan gitu kan. Nah, jadi ada ngerasa ketakutan itu beneran emang takut gitu. Karena kalau udah di kepala 2, yang tanggung jawab tuh bukan lagi orang tua kalau kita buat salah. Iya. Banyak keputusan yang udah kita mulai latih buat ambil sendiri gitu. Nah, aku ketakutannya real itu di situ. Iya. Udah ini ya, mulai apa disebut dengan mulai dewasa gitu ya, adulting gitu ya. Adulting. Itu sesuatu yang bikin kamu takut dan kamu bikin lagu takut itu. Iya, benar. Awal mulai gimana gitu? Kamu bisa memilih dunia musik itu, boleh cerita maksudnya? Dulu kamu memang oke, aku di musik atau sebelumnya enggak di musik? Ngawali sebenarnya aku udah suka musik itu dari kecil. Cuman aku nggak pernah secara serius menekuni ini. Apalagi kayak les gitu, aku pernah tapi aku keluar karena aku nggak merasa cocok sama budaya les vokal tuh kurang cocok. Les vokal tapi kamu dulu sempat les vokal? Kayaknya cuman piano enggak? Atau vokal? Piano ya. Piano biasanya kalau anak kecil kan sama orang tuanya dilesin piano ya. Iya, mamaku bisa les apapun dilesin semuanya. Oh gitu. Cuman aku emang orangnya agak malas-malasan gitu. Oke. Orang tua nggak ada yang musisi, nggak ada. Nggak ada. Nah tapi setelah aku udah gak ikut les, aku banyak bolosnya. Terus aku cabut dari les vokal, les piano juga kayak malas-malasan, akhirnya cabut. Terus aku mulai ngeband SMA. Oh, SMA mulai ngeband. Nah itu udah mulai, waktu itu aku disuruh pilih tuh band atau padus. Oh, paduan suara. Atau paduan suara, aku pilih band. Karena menurut aku kalau padus itu kan kita jadi satu suaranya, ada beberapa orang, sekian banyak lah. Tapi kalau band kan kita jadi bintangnya gitu, kalau jadi vokalis. Bawain apa kamu waktu ngeband dulu lagu-lagunya? Bawain top hits saja, top hits. Oh, radio top 40 aja. Gitu. Iya, top 40 aja. Contohnya kayak lagu-lagu luar gitu apa? Kayak dulu aku sering banget bawain lagu Bruno Mars. Oh, Bruno Mars. Sebenarnya nggak yang kayak wah gitu. Bukan band gitu, bukan ya? Ya tapi biasa aja gitu yang seru-seru aja gitu. Pop aja gitu. Bawain itu. Terus ikut festival gitu-gitu. Enggak. Oh, enggak. Lomba. Iya, lomba. Aku ikut lomba-lomba aja. Banyak kalahnya juga sih. Karena masih cupu. Nah, lambat laun akhirnya ya biasa lah ya kalau anak-anak SMA ikut band gitu. Suka kayak hilang-hilangan gitu loh. Akhirnya nggak ada yang nggak terjadi lah semua mimpi-mimpi. Iya, nggak konsisten. Jadi ya udah akhirnya kita bubar, selesai, pisah, lalu masuk ke kuliah. Kamu kuliah. Nah, kuliah itu aku tuh emang dari kecil itu emang agak punya apa ya, kayak biduan gitu loh, kayak. Oh, memang dari kecil udah suaramu bagus ya? Ya bagus sih. Lebih ke sombong gitu ya. Aku suka gitu. Maksudnya ya percaya bagus diri kan. Seperti itu ya kan itu pede. Bener. Iya, karena aku suka ketemu ngobrol sama teman-teman yang suaranya bagus. Masa sih? Kenapa? Karena suaraku itu
Nggak bagus, nggak bagus banget. Oke. Tolong ajarin aku nyanyi. Gimana sih? Aku nggak tahu ya aku bisa ngajarin nyanyi apa enggak. Aku nggak tahu aku ada di tempat untuk bisa ngajarin kakak apa enggak, karena aku juga aur-auran. Tapi lanjut tadi ceritanya berarti waktu kuliah di jurusan apa kamu? Bahasa dan Kebudayaan Korea di UI. Oh iya. Istriku langsung nengok karena dia ini banget drakor. Udah kan gak usah bahas itulah. Aku males bahas Iya. Korea. Karena pasti bakal berujung kayak coba dong ngomong Korea sedikit gitu. Iya. Aku kayak untungnya belum aku tanyain itu ya. Aku langsung kasih tahu aja nih sekarang. Mumpung kita masih di awal-awal ya. Lanjut, aku males kan soalnya aku udah gak inget lagi. Oh gitu. Maksudnya aku udah gak menyentuh dunia itu lagi gitu. Mungkin hanya surface-nya aja. Tapi sekarang udah kayak udah di dunia lain sekarang. Lebih difokus di dunia musik itu ya. Oh iya, dunia musik. Waktu kuliah terus kamu ketemu teman-teman yang ngeband atau gimana? Tidak. Oh tidak. Aku waktu masuk ke dunia perkuliahan, tadi aku bilang kan aku B2, jadi mereka tuh tahu aku suaranya bagus gitu. Suka nyanyi di jurusan aku sendiri. Lalu mulailah pandemi. Oh, pandemi. 2020. Nah, 2020. Aku lagi semester, aku lupa semester berapa, tapi aku udah mau mengarah ke semester akhir. Iya. Di situ aku karena pandemi, aku meyakinkan diri. Sebenarnya lebih ada triggernya sih. Triggernya itu ada kayak ada keresahan hati ya. Karena semua orang mumet. Iya. Tapi aku mumetnya ada soal-soal cintanya gitu di saat pandemi itu. Nah, sekaligus mengurungkan diri kan, stres banget kan. Isolasi diri. Itu benar-benar banyaklah hal yang terjadi sampai akhirnya aku mulai TikTok. Oh, awalnya TikTok. Iya. Berawal dari situ, aku nyanyi sebenarnya sembarangan aja sih nyanyinya. Cuman aku memang bikin beberapa konten lah, ada beberapa yang memang sudah aku plan, di mana aku pengen bikin konten yang menghibur tapi tetap nyanyi gitu. Menghibur tapi tetap nyanyi. Iya, sebenarnya kalau awalnya juga nggak jelas juga sih kalau dipikir-pikir. Tapi kan emang orang Indonesia kan sukanya nggak jelas gitu. Iya, menghibur gitu ya. Nggak terlalu banyak mikir, ya random ya. Nah, ternyata kemakan lah sampai FYP. Dulu kan waktu zaman 2020 satu video FYP itu tandanya viralnya udah viral nih. Benar. Real viral. Kalau sekarang udah beda lah algoritmanya ya. Iya, mungkin semua orang udah bisa 1M, tapi itu belum menjamin itu reach-nya bisa luas, seluas dulu ya. Nah, kalau aku ya sebenarnya agak lebih mudah karena kan aplikasinya masih baru ya. Iya. Jadi nggak banyak kreatornya. Kalau sekarang kan sudah banyak. Nah, terus waktu itu kamu nyanyi lagumu sendiri tuh, Takut itu atau? Tidak, aku belum ada lagu. Oh, belum ada lagu waktu itu. Aku nyanyi aja nggak jelas. Sampai aku bertemu sama orang yang aku sebenarnya udah kenal beberapa waktu. Itu adalah founder dari Jakarta Movin. Oke. Kakak tahu nggak, pernah dengar nggak? Pernah. Nah, itu dia kan memang punya banyak karya teater kan, musikal. Aku tergabung sama salah satu produksinya. Nah, foundernya itu dia bilang gini, Git, menurut gue lu ini harus jadi sesuatu nih. Lo bisa nulis kan? Akhirnya aku bilang aku bisa nulis. Ayo kita realisasikan ini jadi karya gitu. Gue bantu lo. Terus dia bilang kayak, ayo gue kenalin sama ada namanya Kak Ezra X Hi-Fi. Dia jadi produser aku di lagu pertama aku sampai ke EP aku. Ya udah, singkat cerita gitu sih. Akhirnya dan aku terus bergulir sampai sekarang ya. Iya, bener-bener memantapkan hati. Berawal dari kamu merasa tidak jelas di TikTok, kan? Lalu ke teater, bener ya? Lalu sampailah It Kita sekarang ini. Benar. Gitu. Dan lagu pertama sebagai EP-nya adalah Takut itu. Nah, sebenarnya kalau ngomongin diskografinya udah banyak sih. Oh, sebelum Takut tuh ada 2-3 lagu dulu baru ke Takut. Karena Takut itu kan masuk EP. Iya. Tapi gitu. Takutlah yang paling ini kelihatannya. Iya, awalnya itu jadi lumayan tipping point karir aku. Tipping point ya. Iya. Apa sih yang sebenarnya paling kamu takuti di hidup ini gitu? Yang paling aku takutin perpisahan. Kenapa? Soalnya kalau di umur aku yang segini belum ada perpisahan yang bener-bener menyakitkan bagi aku.
Mungkin kalau ada beberapa orang yang sudah menghadapi perpisahan dan banyak yang menanggulangi perasaannya tuh lama gitu loh buat bener-bener selesai sama rasa berpisahnya itu. Duka dan perpisahannya itu ya. Yeah. Nah kalau aku, perpisahan terbesar di hidup aku tuh kehilangan adik aku sebenarnya. Tapi kalau dibilang udah ada ikatan juga belum, karena adik aku meninggalnya pas baru lahir. Jadi sebenarnya cuma ikatan karena dia adik aku aja gitu. Kita belum pernah bercakap, belum pernah berpegangan tangan, tuh bahkan belum pernah gitu. Nah jadi yang kamu paling takuti adalah perpisahan karena kamu belum pernah merasakan perpisahan itu. Iya, kayak keluarga, secara keluarga aku masih lengkap, puji Tuhan. Terus ya mungkin perpisahan yang beneran, mungkin berpisah karena cinta, mungkin berpisah karena pertemanan itu beberapa kali aku hadapi. Ya, kayak putus, patah hati, gitu-gitu ya. Cuma kalau bagi aku itu sembuh karena waktu gitu. Pasti waktu bakal bantu kita gitu. Mungkin gak sempurna tapi sembuh gitu. Setidaknya kita udah mulai terbiasa. Terbiasa. Tapi kalau perpisahan yang udah beda dunia gitu, aku lebih kayak mendalam gitu, belum pernah ngerasain sih ya. Kamu merasa begitu takut ya dengan perpisahan itu. Iya. Bahkan ada yang bilang gini sih, setiap manusia itu bisa dikatakan ketakutan besarnya, bukan terbesar, tapi ketakutan besarnya adalah perpisahan. Gak ada orang yang gak takut akan perpisahan gitu. Setuju lagi. Setuju sekali. Jadi lagu itu sebenarnya bukan hanya adulting ya sebenarnya, tapi justru ada relate dengan banyak orang karena banyak orang mengalami ketakutan masing-masing itu tadi ya. Betul. Dan di Twitter ada yang bilang gini gitu. Kamu adalah penyanyi dan penulis lagu yang dikenal dengan lirik-lirik yang relate, yang lekat dengan kehidupan nyata gitu. Oh iya. Kan? Apalagi untuk mereka yang ada di usia dewasa. Oke. Maksudnya lebih ke adulting itu ya. Gimana definisi adulting itu menurut kamu? Sering kamu menjalani karirmu sekarang itu, menurut Itgitaf ya, dengan kehidupanmu sekarang, adulting itu apa gitu? Kalau menurut aku adulting itu, proses pendewasaan itu adalah bilik-bilik edukasi gitu. Bilik-bilik edukasi. Karena kita nggak akan pernah pintar menjalani kehidupan ini. Kayak nggak pernah ada titik, oh gue bener nih gitu. Maksudnya gue bener dalam arti pasti kita bener karena ada salah yang kita tahu gitu. Ada salah yang kita hindari juga, atau salah yang kita udah ngalamin salahnya gitu. Jadi kita selalu setiap chapternya itu edukasi lagi. Yang nggak perlu edukasi yang justru malah edukasi non formal ya. Edukasi non formal. Iya, yang terjadi setiap harinya gitu, pengambilan keputusan yang nggak semuanya enak. Nggak semuanya enak. Dan nggak semuanya bijak juga. Ya kita juga bodoh juga kadang memilih keputusan yang kita ambil. Tapi menurut aku tuh adulting nggak pernah ada siapa yang lebih benar, nggak ada yang pernah siapa yang lebih baik. Proses pembelajaran yang terus menerus gitu. Terus menerus. Ya, bilik edukasi tadi yang terus berkelanjutan gitu ya. Iya, karena kalaupun aku anak nih, tapi aku masih bisa nge-point out yang mana yang salah dari orang tua aku. Iya. Dan itu nggak aneh gitu. Mungkin itu nggak lazim buat diomongin karena itu orang tua lu, tapi ya menurut aku bisa kita point out ini kurang tepat gitu. Iya. Di sisi lain mungkin sebagian orang tua tidak menyadari hal itu. Ya kan ada orang tua nggak semuanya, tapi sebagian orang tua kayak yang lebih tua pasti lebih benar gitu. Dan yang lebih muda berarti lebih tidak dewasa gitu. Iya. Menurutku sih belum tentu seperti itu gitu. Karena mereka ngiranya edukasinya udah selesai. Iya, nah tepat sekali. Padahal tuh adulting itu, pendewasaan itu bisa seumur hidup ya. Iya, belajar seumur hidup. Iya. Dan ini baru singkat ini teman-teman, aku ngelihat itu kamu itu meskipun usia 20-an, tapi kamu itu dewasa ya ternyata ya, gitu ya. Dari ya bener ya. Dari cara pemilihan kata dan nggak tahu sih. Adulting ada hal-hal yang apa kamu tadi menyebutnya tidak sesuai rencana ya, nggak selalu senang terus, ya kan?
nggak selalu bijak terus. Jadi ada surprise-nya gitu ya. Iya. Ya, apa surprise yang kamu alami selama masa transisi atau masa kamu berproses dalam adulting ini? Ada surprise apa yang kamu alami? Mungkin 1-2 cerita mungkin. Kalau berkaitan dengan karir aku sekarang, siapa sih yang mengira kejadian global yang hampir semua orang terkungkung, kayaknya 100% orang tuh terkungkung gitu di rumahnya masing-masing, di kediaman masing-masing, dan banyak dari kita yang berpapasan tuh seberang-seberangan sama kedukaan gitu. Tapi ada segelintir orang yang dia mulai karirnya di situ gitu. Justru di situ ya. Itu kan kalau bukan surprise apa? Prank kali itu ya. Itu ya menurut kamu beneran aku nggak ada ini ya, nggak ada bayangan waktu itu ya? Nggak. Blas, maksudnya blasnya bahasa Jawa ya, blas maksudnya beneran out of nowhere gitu, maksudnya nggak ada, nggak kepikiran. Tapi balik lagi, aku selalu percaya setiap pertemuan tuh kan ada maknanya. Sama setiap keputusan itu ada maknanya. Jadi aku memulai TikTok itu gak mungkin kalau gak ada makna yang harus aku ambil atau aku petik gitu. Nah kalau di TikTok maknanya menurut aku itu adalah pembuka jalan aku ke industri ini. Tapi di saat yang sama aku lebih memahami diri aku, tidak hanya Gita yang orang-orang tahu gitu loh. Tapi apa yang pengen aku tunjukkan di sosial media, aku kira itu nggak sepenting itu gitu. Mungkin dulu tuh nggak gila-gila personal branding ya. Iya dulu ya udah gitu aja kan. Iya itu materi sekarang justru. Iya take it easy gitu. Tapi sekarang justru membuat kamu melihat dirimu sendiri lebih dalam gitu. Iya kayak apa ya yang kira-kira menarik dari aku untuk dilihat orang lain, dan apa ya cerita yang aku bisa bagi ke orang lain gitu, yang sekiranya bisa dekat sama mereka. Nah menurut aku itu perjalanan yang mengejutkan. Baik lagi yang mengejutkan adalah aku bisa menemukan diri aku tuh, oh aku nyaman rambut hijau, oh aku nyaman dengan baju-baju yang semeriwing ini gitu. Maksudnya kayak gitu. Ternyata aku nyaman gitu. Kamu nyaman rambut hijau itu sebenarnya kepengen aku tanyain sih. Itu rambutmu warna-warni nggak? Maksudnya kadang hijau, kadang ini, kadang atau hijau terus? Aku udah 7 kali ganti warna. Dari 2020 itu sampai sekarang. Apa aja? Aduh, warnanya macam-macam ya. Magic Ubini lah. udah 7 tuh. Itu aja udah 7 tuh. Kenapa aku nanyain itu? Banyak orang nggak tahu. Dulu waktu aku itu deketin istriku, waktu kuliah, bukan SMA. Waktu itu baru tren lagu ska. Dan aku ngeband lagu ska, dan rambutku itu juga kayak gitu. Sumpah? Iya, banyak orang nggak tahu. Jadi waktu itu aku masih sekolah, nggak boleh kan cat-cat gitu kan. Jadi Sabtu masih ini kan hitam, tapi sorenya pulang dari sekolah, pulang dari SMA itu aku bleaching kan, itu diputihin dulu ya kan. Karena Sabtu malam atau kalau nggak Minggu pagi gitu, aku ngeband ska, so aku warna-warni juga. Rambut ini udah rusak sebenarnya. Kakak megang apa instrumen? Kabel. Cuma pegang strum aja buat nyambungin ini. ACDC aja, ACDC. Gitar aku dulu. Keren banget. Ska gitu. Zaman dulu itu ada apa ya? Atip X ya kan? Ada Junfang Kung Fu ya. Zaman dulu. Terus keluar itu ada macam-macam lah, banyak lah gitu. Ya makanya aku tuh tertarik lagi mau aku cat gitu, gimana teman? Jangan sih Kak. Oh jangan sih. Ya, kamu soalnya aja gitu. Nanti akarnya kakak kasihan. Iya. Kamu nggak nyampe ke akarnya kan? Ini udah luntur, aku butuh retouch lagi justru. Oh retouch di gimana ini? Di salon. Iya, maksudnya biar lebih subur gitu rambutnya. Bukan, warnanya dihijauin lagi rambutnya. Oh lebih dihijauin? Iya, emang selalu gitu. Aku udah 7 kali, 8 kali berarti retouch. Nggak full tapi ya, cuma depannya gini aja. Iya, sama peekaboo belakang sini hijau. Gitu. Keren nih tapi. Iya sih. Jadi tutorial ini mewarnai rambut. Aku perlu perawatan kan kamu gitu kalau rambut gitu kan? Iya, karena kan kering kan rambutnya. Jadi emang harus ada beberapa maintenance yang harus dilakukan gitu buat rambutnya tetap sehat gitu. Ya, kalau zaman dulu warna itu mesti diputihin dulu kan, di bleaching dulu baru diwarna. Sebenarnya bisa sih langsung warna, tapi warnanya nggak keluar. Iya. Sampai sekarang apakah teknologi
ngecat rambut juga gitu, mesti diputihin dulu. Karena kan memang seperti kanvas. Kalau misalnya kita udah ngecat di kanvas hitam kan memang tidak begitu kelihatan. Warnanya jadi sheer kan. Jadi abu-abu malah jadinya. Kalau di kanvas kan. Nah, kalau misalnya kanvasnya putih biar lebih kelihatan ya. Lebih mesti masuk ke salon. warnanya. Kalau kamu ke salon atau sendiri? Aku ke salon. Aku nggak mau aneh-aneh. Soalnya rambut itu tuh ringkih banget. Apalagi rambut perempuan. Gak tau kenapa ya, rambut perempuan tuh selalu ada aja masalahnya. Gitu. Entah klepek lah, entah kamu gitu gak? Nah itulah capek banget emang jadi perempuan ini. Kamu pernah cat rambut gak dong? Kang Rana pernah cat rambut. Dulu keliruku adalah aku cat sendiri gitu. Jadi beli sendiri terus aku cat sendiri. Jadi memang udah remuk lah gitu zaman dulu. Makanya teman-teman mending ke yang profesional gitu, memang beneran gitu. Karena tapi mereka kan kesehatan rambut perlu sih. Dididik untuk merawat rambut kita gitu loh, yang bisa long term gitu loh. Sedangkan kalau kita bleach sendiri itu kayak bermain dengan api gitu loh, Kak. Benar. Dan kamu nyaman dengan ini ya? Iya, nyaman. Seperti ini. Itu ada proses adulting tadi ya. Ya mungkin banyak juga orang yang kayak bertanya-tanya kenapa sih harus begini gitu. Kayak kenapa harus tampilan seperti ini? Kenapa harus gini, kenapa harus gitu ya. Menurut aku itu keputusan yang aku ambil gitu. Keputusan yang buat aku nyaman. Just being yourself gitu ya. Oke. Apa hal tentang adulting yang kamu harap kamu tahu saat masih menjadi muda? Maksudnya mungkin gini, 5 tahun yang lalu gitu. Oke. Kamu akan kepengin ngomong apa ke dirimu yang sekarang? Kalau aku bisa bilang ke diri aku 5 tahun lalu, aku bakal bilang kalau nggak semua orang senang sama lu. Dalam itu gitu. Jadi kalau cerita, jangan anggap semua orang mau dengar cerita kita gitu. Kalau mau nunjukin kebahagiaan atau pencapaian, jangan harap semua akan senang akan pencapaian lo gitu. Kita tuh berdekatan banget, berdampingan banget sama rasa kecewa gitu. Dan siapa lagi kalau bukan manusia lain gitu penyebabnya. Nah, ternyata banyak banget orang yang begitu. Kita pikir dia bakal senang dengerin pencapaian kita, ternyata ada orang-orang yang enggak ya gitu, bener gitu ya. Kakak gitu juga enggak? Bener banget. Dan sampai sekarang aku masih belajar ya, maksudnya kita ini nggak bisa nyenengin semua orang gitu, maksudnya orang itu nggak bisa seneng sama kita gitu, semuanya nggak bisa pasti seneng gitu. Apalagi di dunia panggung kan. Kamu ngerasain juga? Aku kan juga meskipun mungkin beda ya, kalau kamu nyanyi, aku kan lebih ke sesi gitu. Yang peserta sesi atau penonton kamu nyanyi itu kan nggak bisa semuanya seneng. Setuju. Iya kan? Setuju. Iya. Dan itu kita perlu bisa menerima gitu, kita nggak bisa nyenengin semua orang. Gitu. Iya. Benar. Aku setuju banget. Soalnya bener kalau di musik itu kadang mending orangnya sedikit, benar. Tapi orangnya siap dengerin kita, daripada orangnya banyak, tapi itu kayak menemukan jarum di kumpulan padi gitu loh. Soalnya capek gitu kadang kan kita butuh energi dari penonton. Itu nggak bisa dipungkiri, kita sangat rely juga ke energi penonton. Mau kita seprofesional apapun, kalau ada energi penonton yang lebih dari ekspektasi kita, pasti kita happy. Pasti kita ada kayak feedback yang kita juga pengen beri lebih juga ke mereka gitu. Cuma kan terkadang gitu, benar tadi kakak bilang, gak semua orang, walaupun mereka di situ, gak semua orang mau di situ dan gak semua orang mau dengerin kita. Nah itu sih. Dan itu justru jadi kayak tabrakan energi gitu, bikin kita capek kan. Kalau kita terlalu fokus di situ gitu kan, fokus ke orang itu atau fokus ke sebagian orang itu gitu. Jadi kita justru fokus ke orang-orang yang memang klik sama kita, selaras sama kita gitu ya. Iya sih, kita nggak bisa nyenengin semua orang kan. Demikian juga kan kitanya juga nggak bisa seneng ke semua orang. Iya, kan, itu kan? sih. Ya, jadi kan ya vice versa gitu. Sebaliknya kita pun juga nggak bisa seneng ke semua orang. Makanya orang juga belum tentu seneng sama kita. Kalau biasanya kalau di panggung gitu, aku selalu fokus ke energi aku gitu. Ya sebenarnya ke seluruh pekerjaan menurut aku sih
sama ya. Kadang output tuh kita sangat bergantung sama hasilnya. Jadi kita ngerasa apa yang udah kita kerjakan itu bisa dibilang gagal kalau hasilnya nggak memuaskan gitu. Jadi aku selalu fokus ke energi aku justru malah sebelum manggung. Oh, malah sebelum manggung? Iya. Gimana itu Mas? Kesuksesan panggungnya itu aku bisa nilai dari mood aku sendiri. Sebelum manggung bahkan? Sebelum manggung. Menarik, seberat apapun medan perangnya, kalau gue beres gue tetap happy, tandanya gue udah sukses. Mau yang seneng cuman satu orang, mungkin kalau korporasi bosnya yang cuma gini-gini, itu yang lain kayak judes aja. Tapi kalau aku happy sampai akhir, itu udah sukses bagi aku, karena itu tanggung jawab aku. Tanggung jawab aku untuk ya menampilkan karya-karya aku sebaik-baiknya nggak sih? Gitu. Setuju. Jadi ya balik lagi, kita nggak bisa nyenengin orang dan gak semua orang senang sama kita. Kita juga nggak banyak senang sama orang. Jadi aku nggak bertanggung jawab sama dia suka apa enggak. Di titik tertentu seperti itu sih ya. Itu mereka. Ya udah gitu kayak suka lu. Karena dulunya itu aku sebel gitu kayak ada rasa marah gitu ya. Gitu kan. Ya kan kayak gregetan gitu. Kenapa kok ada orang-orang di gigs itu atau di sesi itu nggak bisa dapat gitu, nggak bisa semuanya ini gitu. Ternyata ya sering berjalan waktu aku ya proses pendewasaan tadi kan gitu, jadi ya udahlah gitu. Tapi ada yang menarik loh Kak. Gimana? Ada sudut pandang yang bilang ke aku gini, mungkin aku pernah juga ngeluh kayak gue capek banget ya, ternyata kita tuh masih kalau maksudnya ini konteksnya aku beres manggung tapi mungkin penontonnya nggak seru gitu ya. Aku selalu kayak ngomong, aduh masih fight ya gue gitu, ternyata masih berat ya gitu. Mungkin perjalanan karirnya udah segini tapi ternyata masih fight gitu. Padahal sebenarnya kan juga masih bentar gitu kan umur karirnya. Tapi ada orang yang ngomong gini ke aku, sebenarnya lu nggak bisa mentah-mentah menilai dia itu tidak suka lo atau tidak mau denger lo. Tapi siapa tahu ini pertama kalinya dia denger lo. Jadi perlakukanlah setiap panggung tuh kayak berkenalan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Emang dia perlu tahu IG lu isinya apa? Emang dia perlu tahu lu story-nya apa gitu? Emang dia perlu tahu keseharian lo apa? Gak perlu. Dia tuh cuma lihat dari karya lo doang. Jadi anggaplah setiap panggung itu bukan untuk nyanyiin yang hits doang, tapi panggung isinya tuh perkenalan sesingkat-singkatnya. Jadi lo nggak usah sedih kalau banyak orang kayak mungkin ada yang mukanya judging atau mungkin ada yang kayak main handphone. Itu hak mereka. Tapi balik lagi, siapa tahu itu mereka baru pertama kali dengar. Bisa jadi mereka ngeliat handphone, ngeliat Spotify. Oh lagunya yang ini atau cari liriknya, kita nggak pernah tahu gitu ya. Berprasangka baik aja terus. Itu dalam sih, maksudnya kita perlu memperlakukan setiap momen itu adalah momen yang fresh gitu. Karena kan kadang mungkin seperti yang kamu ceritain tadi gitu, kayak oh ini orang-orang ini udah pernah dengerin aku, ya kan? Ini udah kesekian kalinya aku manggung, udah sekian lama aku berkarya gitu kan. Masa dia nggak dengerin gitu? Ya itu ada di diri kita yang masa sih kok nggak dengerin gitu. Justru malah itu dibalik, setiap momen, setiap panggung itu adalah momen pertama kalinya kita manggung gitu, kenalan gitu ya. Oke. Tadi udah ngomongin lagu Takut. Setelah lagu Takut, aku itu seneng sama lagu Satu-Satu. Ya kan? Di situ kamu bicara tentang udah nggak marah. Apa yang bikin kamu marah besar selama ini? Sebenarnya itu lagu yang aku tulis tanpa ada trigger yang luar biasa di hidup aku. Justru aku kalau ditanya apa kejadiannya gitu sampai bisa tulis lagu itu, aku gak bisa nyebutin satu gitu. Karena itu adalah kenapa bisa tertulis itu karena ada kompilasi kemarahan gitu di situ. Kompilasi kemarahan. Iya, dan aku pengen bilang kan, makanya aku tulis kayak ya aku sebenarnya belum gak marah, walaupun aku masih ingat gitu. Semua yang terjadi kemarin jadikan aku yang hari ini. Jadi ya seingat-ingatnya gue juga, kalau gue bilang gue masih marah ya gue berusaha terus untuk tidak marah gitu. Untuk mengurai marah itu ya. Itu lagu bagus banget.
bahkan sampai tadi kan sempat aku bilang keponakannya Indri, jadi anaknya adiknya istriku itu usia 8 tahun ya. 8 tahun sama berapa tahun sih? Marvel sama Theo 8 tahun sama 4 tahun itu. Iya 8 tahun sama 4 tahun gitu. Itu apa lagumu? Ya, saking mungkin ini ya. Itu lagu tentang nggak marah tapi seneng gitu. Maksudnya kayak gimana ya? Maksudnya ada nggak terus sedih, nggak terus dark gitu kan. Ambience-nya light gitu ya. Ya karena aku memfokuskan ke bagian chorusnya di mana aku bilang akan ada masa depan bagi semua yang bertahan, duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Ya kalau menurut aku, kalau kita nggak bertahan hidup, pasti udah nggak ada masa depannya. Bener dong? Iya. Jadi siapapun dapat kesempatan untuk punya masa depan kalau dia memilih untuk bertahan. Apalagi yang memfokuskan diri untuk kesembuhan gitu, edukasi lagi apa yang perlu diperbaiki dari diri sendiri dan lingkungannya. Fokusnya ke situ ya. Iya, jadi aku merasa ya itu udah bukan sesuatu yang dark lagi bagi aku. Itu justru aku menemukan harapan cahaya lagi gitu. Kamu tuh umur berapa sih aslinya? 23. Dulu aku usia 23 itu mikirnya nggak sedalam ini gitu. Bener, isinya cuma main, cuma yang lihat itu gitu. Aku main kakak. Enggak, tapi nggak ngira gitu. Apa yang kamu sampaikan itu kamu sampaikan di usia 23 gitu. Jadi dalam hal apa sih musik kamu itu dipengaruhi oleh tantangan-tantangan dalam hidup kamu gitu? Dipengaruhi nggak? Maksudnya kamu merasa apakah ada kejadian apa yang membuat kamu bisa berkarya sedewasa ini? Nggak tahu ya. Mungkin kalau soal menulis ya, menulis lagu itu, aku selalu berfokus dengan apa yang bikin aku sakit dan apa solusinya biar aku nggak sakit lagi gitu. Jadi lebih ke eksplorasi perasaan yang ya kalau bisa ada solusinya gitu. Mungkin kenapa terkesannya kayak dewasa gitu, mungkin karena aku berusaha untuk kasih jawaban baik dari kesalahan-kesalahan yang ada gitu, dari sakit-sakit yang ada. Apa satu sakit itu apa? Ya mungkin kita kan banyak berhadapan dengan kecewa ya? Berhadapan dengan kemarahan, berhadapan dengan kesedihan gitu ya. Banyak berbagai macam rasa gitu kita rasain di dunia ini. Nah, aku tuh emang sudah terbiasa dengan gue nggak mau lama-lama di sakit hal-hal ini gitu. Jadi kalaupun aku rasakan, kalau bisa nggak lama-lama gitu. Karena aku kan sensitif banget kan. Maksudnya aku bisa bilang diri aku itu sensitif sama mungkin cerita orang lain atau feeling ya. Kamu tipe feeling ya, perasaan. Feeler banget. Aku kayak aduh, kok gue sedih ya dengarnya atau kok gue sedih dengar diri gue sendiri gitu. Kok begini ya, kok bisa lama tuh. Buat ngurusin perasaan aja bisa lama. Jadi aku banyak hal yang udah gue omongin baik-baik aja biar yang terjadi nanti baik-baik gitu. Jadi kamu sekarang juga nggak akan menceritakan apa satu hal yang pernah mengecewakan? Mengecewakan aku? Ya balik lagi ke mungkin kalau bisa sharing ya, kekecewaan sama orang yang dia pernah bilang gitu, pernah menjanjikan sesuatu tentang gue jaga lu gitu. Relasi ya, lebih ke relasi. Dia datang ke hidup aku untuk menjamin keamanan aku gitu. Tinggilah omongannya tentang menjaga keamanan aku. Tapi kenyataannya ya dia beralih gitu, hanya karena mungkin ada ketidaknyamanan yang gak pengen dia hadapin sama aku. Menurut aku itu gak adil, karena aku gak sempet berubah gitu. Mungkin kalau ada keluhan yang pengen lo sampaikan, harusnya lo sampaikan dulu, baru kita cari apa yang bisa kita perbaiki dari situ. Solusinya gimana gitu, dicari bareng gitu ya, untuk menceritakan itu gitu ya, komunikasi. Kalau hanya datang untuk menyampaikan keluhan lalu pergi,
rasanya tuh nggak adil bagi aku karena aku nggak sempat memperbaiki apa yang salah gitu. Justru malah mau nggak mau aku harus perbaiki apa yang salah, tapi nggak bisa aku buktikan ke dia. Karena, ada rasa kayak gitu. Karena dianya udah terus udah nggak ada, pergi gitu ya aja pergi. gitu ya. Udah memilih jalan lain. Walaupun dia udah berjanji akan menjaga aku gitu. Jadi tidak menemani dalam prosesnya gitu ya, kayak oh ini nggak nyaman terus dia pergi gitu ya. Di fase hidupmu sekarang kan kamu karir sudah sering konser, sering manggung gitu ya. Ada tantangan ini nggak gitu, menyeimbangkan antara karir dengan kehidupan pribadimu, atau karir dengan nongkrong sama teman-teman, atau karir sama mainmu gitu. Ada tantangan nggak? Kalau tantangan mungkin aku semakin membuat circle aku tuh jadi semakin kecil, tapi di saat yang sama aku nge-maintain apa yang udah aku punya dari lama gitu. Jadi aku kan udah ada circle-circle yang dari aku SMP pun masih ada gitu ya. Iya, teman-teman lama sebelum kamu kita sekarang gitu ya. Kayaknya kalau aku melepas mereka, gak ada lagi tuh kayak rekam jejak aku sebelum jadi aku yang sekarang gitu. Iya. Gak ada lagi kan? Gak ada lagi. Jadi ya aku sangat rely ke mereka untuk bikin aku nginjak bumi lagi gitu. Grounded lagi. Nah, tapi di saat yang sama aku juga gak mau banyak kenal orang di luar pertemanan aku yang tadi. Aku gak tahu kenapa ya, aku bingung sekarang cara membangun relasi yang gak ada musik di dalamnya. Iya, karena selama ini ya kamu sekarang ini kamu jadi terus sering bersentuhannya dengan musik kan? Iya, aku bingung cara memulai hubungan yang gak ada relasi dengan musik, dan bingung aja cara ngebangun relasi yang gak perlu ada kepentingan di dalamnya. Bingung banget sekarang nge-maintain pertemanan yang gak ada ini, gak ada itu tuh gak bisa lagi aku. Mungkin karena udah terlalu lama, ya udah gue di rumah aja lah, gak nongkrong, gak main keluar. Kamu berarti lebih sering kamu orang rumahan tadi? Iya, kalau gak di rumah ya aku sama, kan manajer aku keluarga aku, kakak aku, terus teman-teman aku ya kerja sama aku juga. Jadi aku di lingkaran kecil itu aja. Itulah cara menyeimbangkan antara karir dengan kehidupan pribadi. Iya, dengan cara mencampurkan keduanya. Iya, jadi akan selalu balance gitu. Iya, temenmu juga pasti kebanyakan ya musisi lah ya Mas ya. Salah satunya Kunto Aji, ya kan. Iya. Belum lama ini kan collab ya, gitu ya. Apa itu lagu Kunto Aji Jernih. Kamu yang mengudara ya. Betul. Yang lagu Jernih di YouTube-nya Kunto. Iya. Kalau yang mengudara di YouTube. YouTube apa? Mungkin bisa diomongin ke teman-teman. YouTube aku It Gitaf. Oke. Jadi buat teman nontonnya itu apa, mengudara ya. Bisa juga nanti mampir di tadi di YouTube-nya Gita, It Gitaf, atau bisa juga nonton di YouTube-nya Kunto Aji. Iya. Ya, itu sebenarnya ceritanya lucu tuh, kenapa bisa begitu. Biasanya memang kalau ada hubungan sama Kunto Aji pasti lucu. Iya. Gimana komedi. Jadi waktu aku nulis lagu itu, aku tuh berbicara tentang ya berpisah, tapi dengan porsi kerelaan yang lebih banyak daripada sedihnya. Nah, memang aku tulis itu dengan mindset, dengan mental yang udah rela gitu. Nah terus itu kan album kan, Mengudara itu kan sebenarnya album, tapi ada judul lagu yang namanya Mengudara. Nah aku kepikiran pengen duet sama musisi laki-laki, dengan harapan ini jadi pesan yang baik, seakan-akan bapak ngomong sama anaknya gitu. Anaknya, oke. Iya, kayak ada sosok kebapaan di lagu itu. Karena takutnya kalau hanya aku yang berbicara di lagu itu, ya hanya aku jadi anak Gen Z yang ngobrol ke teman-temannya aja jadinya gitu. Jadi aku pengen ada sosok bapak gitu ya. Siapa lagi gitu kalau bukan Kunto Aji.
punya memang Bapak Kunto Aji ya. iya, memang image cocok sebersih juga, Pak. itu, Iya. semerangkul itu, dan Iya. memang di luar nggak ada kamera pun dia juga begitu Iya, gitu iya. orangnya. Memang orangnya memang baik. Hangat banget kan. Iya, hangat. Jadi Kocak juga, kadang kocak. iseng gitu. Iya. aku ajak lah, tapi ternyata bertabrakan sama jadwal album dia rilis. Iya. Mas Kun rilis PPP, jadinya Iya. akhirnya aku jalan sendiri, Mas Kun jalan sendiri. Oh, gitu. Lalu setahun setelah Itu, albumnya rilis, aku chat lagi, Mas, gak bisa tidur aku nginget-nginget ini gitu. Aku pengen realisasiin inilah, yuk. Nah, Mas Kun ayo, dia juga pengen. Akhirnya ya udah, aku siapin dari tim aku. Udah deh, kita realisasikan. Iya. Ya sebenarnya untuk BM aku aja sih. Apa? BM aku, tau gak BM? BM apa ini? BM tuh banyak selain mau. Gensi, banyak mau. Iya. BM aku kayak keinginan aku. Aku selain Gensi juga, keinginan aku, BM aku aja gitu. Oke. Dan itu juga pas ininya Kunto Aji kan kelihatannya apa? Dia promo Jernih juga kalau nggak salah ya kan? Musik video Jernih. Musik video ya. Jadi album Mengudara itu ya, Mengudara itu di album Mengudara. Betul. Itu juga kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, ada lagu yang nggak seterkenal Takut, nggak seterkenal Satu-satu. Ya. Tapi aku suka. Apa? Mulai di situ ada. Sumpah? Aku suka banget gitu. Iya. Refrennya itu kan hari ini, ya hari ini. Ya. Lalu esok ya sudah lihat nanti. Itu dalam banget tuh, hari ini, esok ya udah lihat nanti. Ya. Iya. Aku kan selama ini belajar tentang mindful, be present. Oke. Oh iya ya. Itu kan mindful. Iya. Teman-temanku kalau apa namanya habis ketemu aku di sesi gitu ya. Terus bagian ada yang nge story pakai lagu itu. Oh. Iya. Seru banget. Mulai. Seru banget. Iya. Itu memang benar, Kak. Iya kan? Tujuan aku tulis lagu itu emang untuk be present. Iya, di sini kini ya udah here and now gitu. Karena aku ngerasa aku itu orang nggak fokus. Mungkin karena screen time, terus sosmed, distraksi ya, banyak distraksi. Terus aku juga orangnya gitu-gitu gitu. Ngobrol juga kadang suka ngalor ngidul. Jadi aku tuh ngerasa banyak momen dimana aku ngerasa ayo fokus gitu loh. Nah, terutama di pekerjaan aku. Jadi sebelum manggung itu, ini mungkin hal yang sederhana tapi selalu aku lakukan. Benar-benar sebelum manggung, aku selalu kayak lo di sini. Ingat kotanya kota ini, nama acaranya ini. Udah, jangan kebanyakan mikir, bengong. Ya mungkin megang handphone, tapi aku kayak berusaha untuk jalan-jalan di backstage gitu. Untuk kayak ini gue di sini. Karena aku dulu sering banget ngeblank di atas panggung. Ngeblank terus fales. Karena nggak jelas. Lupa lirik. Itu sering banget. Jadi 1-2 lagu itu untuk menyadarkan aku kalau aku di situ. Itu menurut aku salah. Harusnya dari awal sebelum naik panggung lo udah harus show. Gitu. Benar. 1-2 lagu tuh bukan pemanasan. Lo tuh dibayar loh jauh-jauh untuk datang ke situ. Sebelum show itu sudah beneran harus presence harus di sini kini gitu ya. Di sini kini. Jadi aku kayak ini apply juga untuk hal-hal lain di hidup aku. Karena ada cerita gini, aku juga jadi ingat ada sebagian teman itu yang yaitu kan show gitu atau nyanyi gitu di atas panggung, eventnya A, dia nyebutnya eventnya B. Nah, itu kan fatal banget bagi aku. Iya, karena ngeblank aja, karena mindless kan, karena nggak mindful gitu. Makanya lagu itu juga berani ngingetin ini hari ini gitu. Udah be present gitu. Ya, mungkin kalau konteks yang lebih serius, kan banyak ya kekhawatiran yang kita temukan gitu. Bahkan ada mungkin dari kita yang berhari-hari gitu khawatirnya nggak beres-beres. Nah, aku itu selalu merasa hidup itu kan sebenarnya tentang memberi ruang untuk ketidaknyamanan gitu. Memberi ruang untuk ketidaknyamanan. Jadi memang akan selalu ada hal yang mengkhawatirkan, gak nyaman, bikin kita wondering ini arahnya mau kemana gitu.
akan selalu ada porsi itu gitu. Ya udah jangan terlalu dilebihkan. Iya. Iya. Jadi sebelum manggung kamu juga kadang mikirin tentang hal yang selanjutnya gitu. Nah, aku berusaha untuk kayak ya udah tuh nanti aja gitu. Jadi ritual sebelum manggung ini menarik kan, karena mungkin banyak orang yang nggak tahu itu ritual sebelum manggung adalah jalan muter aja supaya ini ya oke di sini gitu ya. Soalnya kadang kalau kita nggak fokus kita jalan aja juga oleng. Nah apalagi kan aku pakai hak tinggi kan. Mungkin bagi sebagian orang ada yang udah jago banget nih pakai hak tinggi. Kalau bagi aku untuk yang loncat-loncat juga, jadi aku selalu make sure ini kaki udah beneran dikontrol gitu gue ya. Gitu. Ini walaupun tangan gue megang mic yang udah sama gue nih 23 tahun, ini harus bener-bener megang mic karena bisa tremor, bisa keringet dingin, bisa keringetan. Jadi harus bener-bener apa yang terpegang di badan gue harus beneran nyaman, beneran udah ngebadanin gitu ya. Memegang kontrol atas semua yang aku pegang. Ada mentor atau guru kan gitu, selama ini kamu berkarir atau mungkin dalam hidup ini atau dalam adulting gitu, kamu ada seorang mentor gitu? Mentor nggak ada, tapi mungkin kalau bisa yang menyerupai sosok mentor ya kakak-kakak aku. Kan aku ada 2 kakak. Oh, berapa bersaudara berarti kamu? 3, aku bungsu. Abang dan kakak aku. Kayak kalau bisa dibilang cowok-cewek. Kalau bisa dibilang kenapa aku lebih sensitif gitu ya, karena ada abang dan kakak aku gitu. Mereka punya cerita hidupnya masing-masing dan menarik-menarik, jadi banyak tahu gitu loh. Jadi kamu banyak belajar dari kakakmu itu ya, 2 kakakmu itu ya. Kakak berapa bersaudara? 3 bersaudara juga. Oh iya? Iya. Anak keberapa? Bungsu juga. Sebenarnya anak keempat aku, tapi kakakku itu meninggal dalam kandungan. Sama dong. Tapi aku adik kan, ya. Kalau aku kakakku, jadi sekarang yang hidup itu 3 orang. Jadi kakakku paling sulung, yang sulung itu cowok. Kamu sulung? Cowok, cewek. Cowok. Iya, cowok, cewek, cowok. Kalau kamu cowok, cewek-cewek ya? Iya, cowok, cewek. Iya, kurang lebih mirip berarti. Seru banget. Mirip dong. Iya, jadi mentorku adalah cerita-cerita kakakmu itu. Iya, tapi kakak juga gitu gak? Iya. Dan aku merasa gini, kita ini dilahirkan di keluarga, kita punya kakak, punya adik atau mungkin punya orang tua. Tuhan kita nggak bisa milih gitu ya. Betul. Ya kan? Ya udah gitu kita dapat jatah istilahnya kayak orang tua seperti itu, kakak seperti itu, adik seperti itu. Dan ini kan pasti ada pelajarannya lah gitu. Pasti sesuatu yang perlu kita pelajarin gitu. Iya, makanya mungkin ya salah satunya itu kita banyak belajar dari saudara kita gitu. Betul. Iya. Ya, sebenci-bencinya aku sama dia sih, aku gak pernah merasa ya karena ada hal yang kita gak nyaman gitu loh sama kakak dan abang pastilah kita. Ya namanya saudara itu pasti ada kan? Dinamikanya kan, senang sedih. Iya. Aku selalu merasa kayak ya baik lagi aku selalu ngomong hal yang baik-baik aja untuk hubungan aku dan abang dan kakak aku gitu loh. Karena ya itu sedikit banyak aku banyak banget belajar dari mereka. Iya. Oke. Cukup itu aku belajar dari mereka, hanya melihat mereka gitu. Mencontoh dari apa yang salah, mencontoh dari apa yang benar bagi mereka gitu. Cerita-cerita dari mereka gitu juga ya. Oke, ini terakhir gitu. Oke. Dari semua lagu ya kan bagus-bagus, tapi ada satu lagu yang akhir ini banyak sekali dengerin, aku juga suka banget. Berakhir di Aku. Oh iya. Soundtracknya Home Sweet Loan. Aku cuma mau nanya gini nih, apa yang kamu inginkan untuk berakhir di kamu? Apa yang aku inginkan untuk berakhir di aku? Kan itu kan lagunya tentang ya ini berakhir di aku aja ya gitu kan. Nah kalau kamu sebagai penyanyinya, terus kamu yang nyiptain juga kan, kamu yang nulis juga kan. Betul. Apa yang kamu harapkan berakhir di kamu? Mungkin selama ini kamu alami dan mungkin berakhir di aku aja ya gitu. Oke. Kadang kalau dari aku ya, ada porsi diandalkan yang aku rasa kalau bisa bukan aku gitu. Kalau bisa
image diandalkan itu dilepaskan dari aku gitu. Terlalu bergantung ke kamu gitu. Bukan berarti aku gak mau bantu ya, tapi untuk selalu bisa diandalkan itu aku gak selamanya bisa gitu. Dan aku yakin banyak banget orang yang ada di posisi itu sekarang. Karena sekali bilang iya, selalu dituntut untuk selalu ngomong iya gitu. Iya bisa, iya boleh gitu. Dan itu capek. Melelahkan sekali. Jadi kalau bisa dibilang, ya aku gak spesifik ngomongin apa, tapi kalau bisa bilang apa yang pengen banget untuk belajar di aku ya, ekspektasi kalau aku akan selalu mengiyakan, mengindahkan gitu. Karena aku juga banyak kurangnya gitu loh. Aku juga banyak ketidakmampuannya gitu. Jadi kalau bisa ada hal-hal yang mengecewakan dari aku tuh, ya biarkan aja gitu. Tandanya memang tidak sejalan, tandanya memang ada ketidaksetujuan gitu. Dan itu sebenarnya hal yang wajar dalam hidup ini kan. Kita nggak bisa terus selalu diandalkan. Iya. Gitu. Apalagi mungkin ada orang-orang yang menanggung beban lebih dari yang dia mampu sebenarnya. Atau harus dia bertanggung jawab atas dosa-dosa orang lain. Sampai ngorbanin diri sendiri. Untuk orang lain gitu. Itu menyakitkan sekali gitu. Mungkin kasus aku nggak separah orang lain. Tapi berharapnya dengan lagu ini tuh orang itu nggak merasa kayak di kehidupan lain tuh seakan-akan gak ada kesempatan. Ada gitu. Yaitu di saat nanti kita punya keturunan, di saat nanti udah berpasangan gitu. Ya mungkin kalau aku yang kakak udah berkeluarga gitu ya. Mungkin ada banyak hal yang kakak adjust lagi gitu. Benar. Setiap fase ada penyesuaian, ada adjustment. Iya, untuk keluarga kecil kakak gitu kan istilahnya. Ya aku juga berharap gitu. Aku bisa perbaiki apa yang mungkin kurang tepat gitu. Yang dulunya tidak tepat, terus sekarang bisa diperbaiki gitu. Iya, ya dengan harapan ya semua luka-luka itu berakhir di kita aja. Kita terima kasih sekali. Thank you for being here. Terima kasih. Kita mungkin ada yang ingin disampaikan kamu terkait dengan lagu promo atau apa? Ya mau ada album baru? Belum. Jadi tunggu dulu teman-teman. Ya, jangan dituntut dulu kita ya kan. Tapi selagi aku lagi mengerjakan untuk proyek-proyek kedepannya, semoga teman-teman setelah nonton ini bisa beri dengar, beri cinta untuk karya-karya aku yang gak semua orang tahu, tapi semoga bisa jadi teman juga untuk siapapun yang mendengarkan. Terutama album Mengudara. Dan saya kalau boleh titip pesan dengerin mulai. Dan juga dengerin lagu yang lainnya juga. Betul. Di Spotify, di YouTube, semuanya ada. Semua ada. Di semua digital streaming platform kesayangan teman-teman. Gak cuma dengerin lagu, tapi mungkin bisa berinteraksi sama kamu di Instagram, ada? Ya, Instagramnya Itgitaf. Semuanya namanya Itgitaf sih. TikTok juga Itgitaf. Iya. Masih main TikTok? Masih. Promo untuk kebutuhan. Twitter? Twitter aku main, tapi aku gak jelas itu Twitter tuh bagi aku. Cuma buat sambat-sambat gak jelas. Udah lama enggak, terus mulai lagi ya. Iya. Nanti kita ngobrol di Twitter ya. Seru. Oke, terima kasih kita. Dan di segmen terakhir di Purna Selaras ada satu surat dari stranger. Jadi setiap temen yang aku ajak ngobrol di Purna Selaras ada surat itu di sana. Sumpah? Anonim ya, dari temen ngobrol Purna Selaras sebelumnya, dan nggak tahu itu siapa. Coba kamu buka suratnya dan kamu baca. Oh, jadi dari yang sebelumnya untuk setelahnya? Iya, jadi nanti kamu juga aku minta tolong buat nulis dan anonim. Okay. Menarik sekali. Ya. Coba dibacakan. Suratnya gini. Apapun yang kamu lakukan haruslah tetap fun. Maaf tulisannya jelek. Siapa ini? Harus anonim ya? Harus anonim. Aku tahu itu siapa. Tapi lucu banget ya, sederhana tapi benar ya. Harus fun. Oke. Terima kasih kita. Thank you for being here. Terima kasih teman-teman udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan ini bisa membantumu menyehatkan mental dan memulihkan batin ya. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seadanya. Selamat hidup sadar.